Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kemarin banyak banget yang minta kami coba untuk membahas pertandingan Persebaya lawan Borneo FC peringkat 1 dan peringkat 3 kemarin ya. Sebenarnya banyak banget kejadian yang terjadi di laga kali ini, tapi kami nggak akan bahas semuanya ya. Kami bahas yang sekiranya mungkin agak bukan kontroversi sih, agak menarik buat kami. Kalau dibilang kaget, iya sih agak kaget juga. Sebenarnya kami nggak nyangka juga Rivera bisa cetak 2 gol ke gawang Borneo sih. Malah di 27 menit 2 gol kalau nggak salah. Dan yang lebih kaget lagi buat kami malah di Nadeo Argawinatanya sih. Kenapa demikian? Kami tuh masih bingung loh sampai sekarang. Masih ada aja yang bilang Nadeo itu kiper nomor 1 di Indonesia ya. Seperti Toel dan teman-teman yang kemarin tuh. Nadeo Argawinata. Center back. Dan yang lebih buat kami heran adalah gol keduanya Rivera. Ya masa sih yang kata Toel tuh kiper nomor 1 di Indonesia kok kebobolan dari tendangan menyusur tanah kayak gitu. Dan yang lucu lagi buat kami lah, sekelas kiper yang katanya kiper timnas dan kiper nomor 1 kata Toel, ya masa seceroboh itu loh ngambil pemain malah menjegat bola di luar kotak penalti. Lah dia kan katanya kiper timnas atau kiper yang kata Toel itu kiper nomor 1 di Indonesia. Harusnya kan dia tahu dong ketika seorang kiper keluar dari kotak penalti menghadang pemain itu resikonya double lu ya. Sentuh bola ya udah pasti kartu merah. Terus juga pelanggaran ya nggak ada ampun ya pasti kartu merah lah. Halo Bung Toel, inikah kiper favorit Anda? Maaf lo ya, kami di sini nggak mendiskriminasikan Nadeo ataupun mengkritik atau mencemooh. Cuma gini loh, ini cuma buat Buat sedikit kritikan, sebuah peringatan aja gitu nih buat pembelajaran buat Nadeo Argawinata gitu ya. Kami sih tahu dia itu kiper yang bagus gitu. Tapi ya semoga apa yang dialaminya di musim ini tuh buat pelajaran buat dia. Jangan sampai nantinya hal ini tuh terjadi ketika dia membela timnas Indonesia. Itu aja sih kalau buat kami. Buat Persebaya sendiri dengan kemenangan ini artinya Persebaya udah 8 laga loh unbeaten loh ya. Dan baru 1 kali alami kekalahan di musim ini, yakni sama Persib. Nah gimana menurut kalian? Apakah yakin gak nih Persebaya akan juara di musim ini? Di Liga 2 terjadi keributan yang mengakibatkan pemain cedera. Hal ini terjadi di laga antara Persipura lawan Deltras FC yang berkesudahan 1-1. Keributan ini dipicu lantaran supporter Persipura tak puas dengan hasil yang diraih Persipura. Sebab Persipura saat ini ada di posisi 5 grup C dan membuat Persipura ini terancam tak lolos ke 8 besar Liga 2 ya. By the way, kalau bicara soal keributan supporter kayak gini, ketua komite ad hoc supporter PSSI siapa ya? Maaf lo ya Bapak yang terhormat. Ya kalau buat kami gini lupa, daripada Bapak ini sibuk nyinyirin pelatih timnas, yang mending kerjain dulu Pak tugas Bapak gitu loh. Tuh supporter masih kelihatan ributnya, banyak yang anarkis. Tapi sejauh ini belum ada tuh solusi yang jitu buat atasi masalah seperti ini. Gimana tuh? Sementara dari timnas senior yang berharap Jordi Wehrman dan Jairo Ridwell dinaturalisasi, nampaknya harus gigit jari ya. PSSI kabarnya belum mau nih untuk mengambil Jairo dan Jordi. Cuma ada 4 pemain yang saat ini tengah jalani proses, yakni Dion Mack, Tim Gaypen dan Ole Romeni serta Mauro Zylstra. Entahlah, kami pun nggak tahu sekarang PSSI kayak gimana ya. Semenjak rada ragu nih sama Sintayong di AFF, seolah semuanya ini di stop ya sama PSSI. Padahal program diaspora ini buat kami cukup bagus, sangat bagus malahan buat progres timnas. Karena ya kita sama-sama lihatlah perbedaan yang sangat kontras kualitas pemain lokal kita dengan pemain diaspora. Tapi ya apalah daya kita juga udah ngomong begitu juga kan.
nggak bakalan dianggap. Kita ini cuma warga biasa, rakyat yang kalau protes sama mereka, mereka bilang kita ini buzzer lo ya. Yo wis, kita nikmatin aja. Toh kalaupun nantinya Indonesia ini nggak lolos ke Piala Dunia, ya mereka mah anteng-anteng aja, nggak bakalan disalahin. Yang disalahin siapa? Ya tetap pelatihnya. Padahal kalau dipikir secara logika, apa juga sih ribetnya gitu kan? Kenapa juga harus dibikin ribet? Harusnya kan yang namanya pendukung timnas, mau itu PSSI-nya, mau itu pelatihnya, pemain, ya semuanya kan harus bersatu. PSSI ngedengerin apa yang diucapkan, mungkin masukan dari warga. Kalau ada warga yang masih memasukkan atau masukan, ya Pak tuh pemain anu bagus, ya udah kenapa nggak dicoba. PSSI punya program, ya netizen atau rakyatnya, warganya juga dukung. Pelatih punya program, PSSI dan rakyat pun dukung. Itu kan malah lebih bagus buat kami. Jangan malah terpecah belah kayak gini cuma gara-gara dikomporin orang-orang yang memang ingin berkuasa atau punya maksud-maksud tertentu gitu loh kalau buat kami. Jangan ini mah kayak sekarang nih, pelatih mah kemana programnya, PSSI pun kemana programnya, rakyatnya pun kemana, alias gampang dipecah belah. Ya susah kalau gitu. Padahal kita sama-sama tahu lah, timnas Indonesia itu pas maju-majunya ketika Erick Thohir dan Sintayong bersatu lo ya. Tapi cuma gara-gara segelintir orang yang ingin berkuasa akhirnya dipecah belah. Ya udah akhir seperti sekarang. Jadi pesan kami atau apa yang kami tanggapi di sini cuma ada satu kata-kata nih, yakni menghancurkan musuh yang datang dari luar itu mudah. Tapi menghancurkan musuh dalam selimut itu paling susah. Nah, siapa musuh dalam selimutnya? Lanjut ya, supporter Malaysia terlibat keributan usai nggak terima timnasnya kalah atau nggak lolos dari grup A Piala AFF 2024. Beberapa warga Singapura yang berada di stasiun membagikan tindakan anarkis supporter Malaysia tersebut. Sebelumnya juga ada beredar kabar nih, ada oknum supporter Malaysia yang sampai melakukan tindakan pencurian dan pemtit. Nah, kalau kami sebutin nanti kami ditegur sama YouTube ya. Katanya hanya untuk menonton pertandingan Piala AFF. Ada segitu berharganya ke AFF buat Malaysia. Kami pribadi nggak mau terlalu banyak komentarin soal timnas Malaysia yang nggak lolos. Sebab Indonesia pun sama nih, gagal juga ke semifinal. Tapi paling tidak Indonesia gagal karena pakai pemain U22 lo ya. Di laga ini sendiri ada beberapa hal yang kami soroti, seperti passing yang masih banyak yang salah. Kemudian kartu merah Ferrari nih di menit 45 nih. Ini menjadi penyebab utama nih anjloknya permainan timnas Indonesia. Ini buat kami aneh loh, sekelas pemain timnas, kapten lagi, masih kepancing aja dengan provokasi pemain lawan loh. Lalu penalti Filipina pun ini berawal dari kesalahan pemain Indonesia juga. Ini tuh berawal dari kesalahan Marcelino Ferdinand lu ya, yang terlalu lama kotak-katik bola, akhirnya menyerang. Dan juga katanya sih itu kena tangannya Donitri. Padahal kalau kami lihat sekilas nggak kena tangan deh, itu kena badan. Lalu juga beberapa keputusan wasit Jepang di laga ini bikin kami jengkel juga. Salah satu yang paling mencolok di menit 80. Ini kan Tabinas yang lakukan pelanggaran nyikut si Hoki. Nah kenapa si Hoki yang dibilang salah? Lalu juga Arkan Kakan ini didorong oleh para pemain backnya Filipina nih. Ini kok nggak pelanggaran juga. Lalu tandukan Rontini pada Detan ini harusnya kartu merah loh ya. Ingat dong Zidane pada Materazzi. Kenapa nih wasit Jepang? Intinya buat kami loh ya, apalagi di AFF ini selalu dikalahkan oleh wasit asal Jepang. Dan wasit Jepang ini selalu jadi momok buat Indonesia di AFF. Nah pertanyaan kami adalah, buat apa PSSI kerjasama dengan wasit Jepang kalau wasit Jepang selalu merugikan Indonesia? Halo PSSI, apa artinya kerjasama dengan Jepang kalau Jepang selalu ngerugiin Indonesia? Buat Sintayong sendiri kami mengkritik keras nih ya, soal dia nih nggak pakai Jens Revan dan lebih memilih Hoki Caraka. Waktu itu dia bilang Hoki ini lebih punya potensi dibanding Jens Revan. Tapi apa hasilnya di AFF ini? Malah dimasukin tapi ditarik lagi. Artinya Hoki jelek dong. Makanya ya di timnas itu Coach, banyak loh orang-orang yang bisa bahasa Indonesia. Kalau emang Sintayong nggak bisa bahasa Indonesia, kan masih ada JJ, masih ada Yu Jae-hoon yang bisa bahasa Indonesia. Kenapa nggak diskusi gitu? Tapi ya udahlah ya, itu cuman kami mengkritik permainan timnas Indonesia dan juga kecurangan wasit. Soal masalah kan kami udah bilang, menang atau enggak di Piala AFF ini buat kami nggak jadi masalah ya. Mereka udah bekerja karena memang ini
timnas U22 lawannya timnas senior, ya udahlah, nikmatin aja lah, terima aja apa yang bisa kita dapat di AFF ini. Lanjut kita ke beberapa berita klub ya. Kita mulai dari Persita Tangerang. Persita Tangerang mengumumkan Ayom Majuk ya, winger asal Sudan yang musim lalu main di Liga Australia. Ayom ini dikontrak cuma 1 musim loh di Persita Tangerang dengan opsi pemutusan di akhir musim ini atau lanjut ke musim berikutnya. Selanjutnya katanya sih akan ada Eber Besa yang akan segera diumumkan. Lalu ada Persikabo di Liga 2 yang mengumumkan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu mah favoritnya para Jonas tuh. Nikita Melinkov. Ini penyerang asal Rusia berusia 27 tahun yang didatangkan secara gratis oleh Persikabo. Musim lalu dia nih bermain di Liga Belarusia ya. Dari Semen Padang, nah mungkin inilah yang banyak orang bilang namanya karma kali ya. Meskipun kami pribadi di Muslim, di Islam nih ya, nggak ada tuh yang namanya karma. Nah, usai bikin aksi teatrikal saat lawan Persebaya yang bikin Ardi Idrus kena kartu merah, kini pemain Semen Padang Galapagamo harus alami sendiri usai kakinya menjegal kaki Yusuf Mailana di lawan Kediri kemarin. Galapagamo harus diusir sama wasit. Kalau kami pribadi bilangnya apa yang dialami Galapagamo ini ya gini ya, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah, Persik Kediri sendiri di laga ini menang ya 3-1 atas gol yang dicetak oleh Brandon Lewis, J Valente dan Ezra Walian. Sementara gol dari Semen Padang dicetak oleh Kenneth Angwoke. Seru ya pertandingan ini. Yang seru lagi ada di laga antara Madura United kontra Bali United. Secara dramatis Madura justru menang melawan tim yang katanya pemegang rekor back to back pertama juara di Liga 1 loh ya, yakni Bali United. Padahal Madura nggak pakai pelatih utama loh ya, malah menang. Apakah Madura emang cocok nggak pakai pelatih ya? Ini menangan kedua loh ya bagi Madura di musim ini. Dari Persib, nah buat yang terus nanya nih sama kami, Bang, kapan Persib umumkan pemain baru? Aduh, kami jawab aja deh ya, kami nggak tahu dan kami nggak mau sok tahu. Ntar dibilang hoak lagi kayak kemarin, banyak banget yang bilang kami hoak. Ya silakan tanya aja sama orang yang nggak kalian bilang hoak lo ya. Kalau kami cuma nebak aja yo, nebak lo ya. Kalau tebakan kami ya, Persib akan umumkan pemain baru itu mungkin Januari 2025. Kenapa demikian? Sebab banyak pemain yang habis kontraknya itu di akhir Desember atau 31 Desember 2024 gitu loh. Nah, untuk pengganti Dado yang cedera seperti banyak yang dirumorkan katanya Persib akan ambil Zulfiandi. Nah, di sini kalian dengar sendiri ucapan Hodak ya. Kalau Hodak ditanya kemarin tuh bilangnya gini, nggak akan cari pengganti Dado sebab masih ada Irianto, ada Robi Darwis, ada Kocijan. Tapi Hodak juga akan lihat nih 1-2 pertandingan ke depan nih, apakah butuh tambahan di lini tengah apa enggak, sebab Dado ini dipastikan akan absen 3 bulan loh ya. First thing is that he did surgery already. Surgery looks good. They put the plates. Most probably that his ligaments and tendon is not damaged, means that the recovery will be fast. We didn't look for anyone yet because don't forget when that we have Irianto who can play that position, we have Robbie to recover. So in this case, maybe we will not need to look for the new player, but let's see these 2 games, 3 games, then we will decide. Saat ini yang udah ada di Persib itu udah 98% ya. Yang ada di Persib adalah Zalnando, sebab ini memang Hodak sendiri yang minta ya untuk sisi kiri pertahanan Persib. Lalu Fred Butuan ini masih dalam tahap proses ya. Abdul Aziz ini pun tengah katanya sih akan dibalik juga nih ke Persib, tapi ya ini tergantung dari Boyan Hodak. Hodak nampaknya nggak tertarik nih buat ngebalikin si Abdul Aziz nih. Untuk pemain asing siapa? Nah ini balik lagi kayak bursa transfer di awal musim kemarin ya. Hodak ini orangnya tertutup, nggak mau bilang sono sini. Cuman kalau kode sih masih terus bertebaran ya, seperti yang ada di Instagramnya Persib. Nah ini nih di sini tuh ada kodenya. Bingung ya? Gimana, di mana ada kodenya Bang? Oke, sini kami jelasin kodenya.
Di gambar ini ada gambar Siro 77, ada gambar Tyron 10, ada gambar David da Silva nomor 19, ada juga gambar Hen Herdiana 12 ya. 77 ditambah 10 ditambah 19 sama dengan 106. 106 dikurangi 12 sama dengan 94. Nah, 94 adalah nomornya Maelson 5 lo ya. Jadi kemungkinan Maelson 5 akan hatur nuhun duluan. Terus juga di caption atau di tulisan di bawahnya itu ada angka 3, yang artinya lagi-lagi Persib bikin kode angka 3. Nah, pertanyaannya siapa angka 3 yang dimaksud? Apakah Radamel Falcao? Apakah Marinus Warnewar? Dia kan lokal ya. Atau J.I.J.S? Atau Wataru Endo? Atau malah Leonard Plana? Nah, tebak sendiri aja deh, kami pun riweh kalau nebak kode-kodean dari Persib. Dari Persija Jakarta dikabarkan sudah dondil nih dengan bek asal Bolivia Sebastian Alvarez. Ingat, dondil lo ya, bukan atau belum resmi, alias baru sebatas dondil, belum tanda tangan. Nah, si Alvarez ini tuh udah pamit tuh dari klubnya Oriente. Di Transfermarkt persentasenya udah 64% lo ya. Apakah Alvarez akan jadi rekrutan pertama Persija di paruh musim ini? BTW kalau dilihat-lihat si Alvarez ini kok sekilas mirip El Nyengir Miss Hilger ya.